Domisili di Mukalla, yaitu di Yaman, teman-teman. Dan untuk aktivitas beliau ini seorang mahasiswa Universitas Al-Ahqaf Hadramaut, Yaman, teman-teman. Dan untuk tema kajiannya yaitu tentang kemuliaan Rasulullah dan cinta sahabatnya. Baiklah, dan tanpa berlama-lama lagi, sepertinya teman-teman sudah tidak sabar ya untuk mendengarkan pemaparan materi pada Ustadz. Jadi, kepada Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, saudara-saudara yang saya cintai, yang saya muliakan, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat yang sangat besar sehingga kita masih bisa dikumpulkan di dalam majlis yang mulia. Coba kita mulai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairukum qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum." Sebaik-baiknya zaman adalah zaman, yaitu zamannya sahabat. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian zaman setelah sahabat, yaitu zaman tabi'in radhiyallahu taala anhu, kemudian tsumma alladziina yalunahum. Maka para sahabat adalah orang-orang yang hidup di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka beriman kepada Rasulullah. Mereka setiap hari menyaksikan apa yang Rasulullah SAW perbuat. Bagaimana kasih sayang Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Tangisan beliau, doa beliau. Maka para sahabat pun juga merasakan membalas kasih sayang baginda Rasulullah SAW kepada baginda Nabi. Maka salah satu tampaknya para sahabat radhiyallahu taala anhu ketika perang Uhud. Maka ketika perang Uhud, di mana ketika itu para sahabat sedang dalam keadaan terdesak. Maka ketika tengah-tengah terdesak tersebut, ada seorang sahabat yang bernama Abu Dujana. Maka Abu Dujana ini mengorbankan badan beliau untuk Rasulullah SAW. Beliau sabetan pedang demi pedang, kemudian tombak, kemudian anak panah, semua ditangkis oleh badan beliau. Akan tetapi dalam sebuah riwayat Syekh Yusuf Al-Kandahlawi di dalam kitabnya Haifuz Sahabah, beliau mengatakan bahwasanya tidaklah bertambah sabetan pedang, tidaklah bertambah tusukan tombak, kecuali tambah nikmatnya. Saking apa? Saking cintanya Sayyidina Abu Dujana ini kepada Rasulullah SAW. Begitu juga diriwayatkan di dalam riwayatnya Imam Baihaqi dari kitab Dalailun Nubuwah bahwasanya ketika Abu Dujana mengorbankan badan beliau, maka ketika itu Sayyidina Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu juga tidak mau berdiam diri. Maka beliau mendatangi Rasulullah, dan beliau berkata, kalau Abu Dujana saja mengorbankan badannya, maka aku rela mengorbankan mukaku untuk baginda Nabi. Maka ketika itu baginda Nabi lihat ke kanan, maka beliau Sayyidina Qatadah melihat ke kanan. Ketika beliau melihat ke kiri, baginda Rasulullah SAW melihat ke kiri, maka Sayyidina Qatadah juga melihat ke kiri. Sampai datanglah anak panah pada beliau. Dan anak panah tersebut menembus mata beliau. Sampai dalam suatu riwayat dikatakan mata beliau sampai keluar ke pipi. Maka Rasulullah SAW yang melihat kejadian tersebut memegang mata beliau, kemudian berdoa kepada Allah, Allahumma inna Qatadah qad aujaha nabiyyika wajhi faj'alha ainahuma wa habbahuma nadharan. Wahai Allah,
ini Qatadah telah mengorbankan mata beliau untuk nabimu, maka gantilah mata tersebut dengan mata yang lebih indah, mata yang lebih tajam penglihatannya. Maka ketika itu Rasulullah SAW memegang mata beliau dan memasukkan kembali ke tempatnya, sehingga sampai dikatakan bahwasanya Sayyidina Qatadah tidak merasakan sakit sama sekali dan tidak tahu mata mana yang terkena anak panah. Saking apa? Saking cintanya kepada Rasulullah SAW. Itu baru sahabatnya. Bagaimana dengan sahabiahnya? Maka diceritakan dalam juga Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham, Bidayah Hidayah Buya Ibnu Katsir, Imam Waqidi dalam Al-Maghazinya, bahwasanya ada seorang sahabiah bernama Sumairah binti Qais. Ketika itu, ketika perang Uhud, mendengar kabar perang Uhud, para sahabat dan Rasulullah terdesak, maka sahabiah menunggu di depan pintu Madinah. Maka ketika itu seorang sahabiah bernama Sumairah binti Qais berseru kepada para sahabat, "Ma fa'ala Rasulullah? Ma fa'ala Rasulullah?" Apa yang terjadi pada Rasulullah? Orang sahabat datang, "Wahai ummu fulan, kutila abu, kutila zaujak, kutila ibnu." Wahai ibu fulan, bahwasanya suamimu telah meninggal, ayahmu telah meninggal, anakmu telah meninggal. Tapi apa yang dikatakan Sumairah? Tapi apa dikatakan sahabiah ini? Ma fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka para sahabat menjawab, wa bihamdillah kama tuhibbin. Beliau sehat-sehat aja kok. Mana aku mau lihat, fa'aruni angdur ilaik, kata beliau. Aku mau lihat, enggak cukup. Tidak diberitahu saja tidak cukup. Maka para sahabat menunjuk itu Rasulullah, fa'asyaru ilaik. Maka kemudian setelah melihat Rasulullah tidak apa-apa, sahabat tersebut mengatakan, kullu musibatin ba'daka ya Rasulullah jalan. Semua musibah yang tertimpa kepadaku, walaupun suamiku meninggal, anakku meninggal, itu pun kalau engkau sehat, maka cukup untuk menghibur hatiku. Semua musibah itu tidak ada apa-apanya asalkan engkau sehat. Itu saking apa? Saking cintanya para sahabat dan sahabiah ketika zaman itu. Cinta mereka melebihi cinta para sahabat, melebihi cinta kepada diri mereka sendiri. Maka teman-teman yang mulia, teman-teman yang saya hormati, teman-teman yang saya sayangi, begitulah cara mereka membangun cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Mereka membangun sebuah cinta yang bukan cinta biasa, cinta yang sangat luar biasa, bukan cinta yang menghasilkan sebuah derita, bukan cinta yang menorehkan sebuah luka, tapi mereka membangun sebuah cinta yang disetujui, yang direstui oleh Tuhan yang Maha Esa. Cinta yang mana berpahala, cinta yang mana akan berujung pada pertemuan di dalam surga. Kenapa cinta mereka sangat mulia? Mengapa cinta mereka sangat luar biasa? Karena mereka mencintai seorang manusia. Seorang manusia yang Allah Subhanahu wa taala anggap sebagai sebuah cahaya. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Seorang manusia yang saking bersinar wajahnya sampai bulan pun malu untuk menampakkan sinarnya. Seorang manusia yang saking sempurnanya Allah Subhanahu wa taala mensucikannya, memujinya dengan pujian-pujian yang tidak pernah dikatakan kepada siapapun yang ada di dunia. Allah Subhanahu wa taala mensucikan akalnya. Wa ma sahibukum bimajnun. Allah Subhanahu wa taala mensucikan pandangannya. Ma zaghal basar wa ma tagha. Allah Subhanahu wa taala mensucikan dadanya. Alam nashrah laka sadrak. Allah Subhanahu wa taala mensucikan kata-katanya, mensucikan lisannya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allah Subhanahu wa taala mensucikan ilmunya, 'allamahu syadidul quwa. Yang mana kehebatan beliau jika dibahas kemuliaan beliau maka tidak akan ada habis. Maka seorang penyair pun menutup syair beliau, menutup pujian beliau dengan syairnya, balaghal ula bikamali kasyafat dunya bijamalihi hasunat jami'a khisalihi sallu alaihi wa alihi. Beliau telah mencapai derajat yang tertinggi, keluhuran yang tertinggi dengan segala kesempurnaannya. Kegelapan telah hilang dengan ketampanannya. Mulai dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya, beliau sempurna, tidak ada kurang. Sallu alaihi wa ala alihi. Kemudian teman-teman yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin saya agak ini ya,
bicaranya agak ngelibet ya, soalnya ini baru pertama kali saya di ini, sebelumnya memang sudah ada, cuman baru ini yang saya terima karena kondisi di Yaman juga apa namanya, baru kali ini, baru-baru ini kuat sinyal. Jadi afwan kalau mungkin ada kesalahan. Kita lanjut. Kemudian bagaimanakah cara kita mengaplikasikan cinta kepada Rasulullah SAW? Apa itu cinta? Cinta, kita ringkas saja, cinta adalah tertariknya hati pada sesuatu perkara. Ketika kita mencintai suatu perkara, maka kita rela mengorbankan perkara tersebut demi apa yang kita cintai. Contohnya, kita cinta kepada motor. Kita cinta kepada motor kita. Maka motor yang kegores, tapi hati yang luka. Begitulah cinta. Dia rela untuk mengorbankan apa saja yang dia punya. Bahkan sampai rela mengorbankan nyawa. Itu dinamakan cinta. Maka para sahabat pun cara mengaplikasikan cinta kepada Rasulullah berbeda-beda. Ada seorang sahabat bernama Uqasyah ibnu Mihsan. Ketika itu tengah-tengah majlis sebelum Rasulullah SAW wafat, tidak lama sebelum Rasulullah SAW wafat, Rasulullah membuat suatu majlis dengan para sahabat. Maka di tengah-tengah majlis tersebut, Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat, wahai sahabat-sahabatku, siapa yang pernah aku sakiti, maka sekaranglah waktunya kalian membalas. Rasulullah SAW ini hamba yang paling adil, sehingga beliau tidak rela kalau ada sahabat yang pernah disakitinya. Kalau tidak ikhlas, maka sekarang waktunya kalian membalas. Mendengar pertanyaan tersebut, para sahabat pun terdiam, menunduk. Semua menunduk. Siapa yang berani mengkisah Rasulullah? Kemudian di tengah-tengah suasana tersebut, berdirilah seseorang. Saya, wahai Rasulullah. Orang tersebut bernama Uqasyah ibnu Mihsan. Maka kemudian Uqasyah ibnu Mihsan ini berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, engkau pernah menyakiti saya. Kata Rasulullah, kapan? Suatu hari di dalam sebuah peperangan ya Rasulullah. Ketika engkau hendak mencambuk untamu, ketika engkau hendak memecut untamu dengan pecutnya, maka ketika itu saya terkena ya Rasulullah. Itulah yang saya ingin balas. Maka mendengar perkataan tersebut, ya sudah, kalau memang betul saya menyakitimu tanpa saya sengaja, wahai Bilal, ambilkan pecut. Kasihnya Bilal mengambil pecut di rumah Rasulullah. Setelah pecut tersebut diberikan kepada Rasulullah, kepada Uqasyah ibnu Mihsan, berkata, wahai Rasulullah, ketika itu saya tidak memakai baju ya Rasulullah. Alangkah baiknya engkau melepas bajunya agar kisusnya benar-benar. Rasulullah SAW membuka baju beliau sehingga tampaklah wajah beliau. Tengah-tengah perkara tersebut, Sayyidina Umar berdiri, Sayyidina Abu Bakar berdiri. Orang yang pertama kali berdiri Abu Bakar. Wahai Uqasyah, alangkah teganya engkau. Jangan kisah Rasulullah, kisah saja diri saya. Apa kata Rasulullah? Duduk wahai Abu Bakar. Sayyidina Umar pun berdiri. Wahai Uqasyah, alangkah teganya engkau dengan Rasulullah. Sampai hati engkau ingin kisah Rasulullah. Wahai Umar, duduk. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain pun berdiri. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, kedua cucu beliau berdiri. Wahai paman, wahai tuan, jangan cambuk kakek kami. Cambuklah kami sebagai cucu. Cambuklah kami cucunya sebagai ganti. Hasan Husain duduk, kata Rasulullah. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain juga disuruh duduk oleh baginda. Nah, itu ketika semua mata tertunduk, ketika Sayyidina Uqasyah sudah hendak membantu Rasulullah, terjadilah suatu perkara yang sangat, suatu kejadian yang hendak yang hendak dilontarkan, dibuang jauh-jauh ke belakang. Kemudian Sayyidina Uqasyah pun langsung merangkul Rasulullah.
dan mengatakan, wahai Rasulullah, siapa yang tega? Siapa yang tega mencabuk engkau? Siapa yang tega mengkisos engkau? Aku hanya ingin kulitku yang hina ini bisa bersentuhan langsung dengan kulitmu yang inilah. Ini tanya Sayyidah Uqasyah kepada Rasulullah SAW. Maka apa kata Rasulullah? Wahai sahabat-sahabatku, jika kalian ingin melihat ahli surga yang masih berada di dunia, maka lihatlah orang. Karena barang siapa yang kulitnya pernah bersentuhan dengan kulitku secara langsung, maka haram baginya. Jadi mengaplikasikan cinta pun terkadang aneh. Tapi mereka mencintai dengan segala pengorbanan, dengan segala sesuatu yang bisa mereka korbankan. Kalau dulu Nabi Yusuf alaihissalam ketika orang-orang Mesir melihat Nabi Yusuf saking tampannya wajah beliau, sampai-sampai mereka kalau maro'ainahu wakbarna, maka mereka tidak merasakan sakitnya dipotong-potong jarinya. Saking apa? Saking tampannya Nabi Yusuf. Tapi para sahabat rela, bahkan leher beliau secara sengaja itu pun dikorbankan untuk Rasul. Saking apa? Saking cintanya kepada Rasul. Nah, sekarang bagaimana keadaan kita? Bagaimana cara mengaplikasikan cinta kita yang mana kita ini hidup jauh setelah zaman Rasulullah? Kurang lebih sekitar 1400 tahun. Maka cara mengaplikasikan cinta yang benar kepada Rasulullah SAW kita bagi menjadi tiga bagian. Yang pertama ada karya alaqah bainana wa bainallah, alaqah bainana wa bainan nas, dan alaqah bainana wa bainan nafsa. Jadi yang pertama kaitannya antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kali adalah kita harus kenal Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Imam Baghawi dalam tafsirnya disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwa kepada Allah, ibtagu bermakna itlabu. Wahai orang-orang yang beriman, carilah kalian wahai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah dan carilah oleh kalian al-wasilah, perantara. Maka Al-Habib Abdullah Buya Baharun bin Muhammad Baharun beliau mengatakan, wasilatuna ilallah wa taqwa. Wasilah antara diri kita, perantara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala agar kita ini kenal dengan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara gimana? Dengan cara bertakwa. Wa asasu taqwa hil mahabbah, dan asasnya takwa adalah cinta, adalah mahabbah. Maka cinta yang benar adalah cinta yang berdasarkan, yang berasaskan dengan ketakwaan, bukan cinta yang berdasarkan dengan syahwat. Karena wa asasus syahwat huwal mahabbah. Cinta juga merupakan asasnya daripada syahwat. Maka cinta yang benar adalah cinta yang berdasarkan dengan ketakwaan, bukan cinta yang berdasarkan dengan syahwat. Ini adalah hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian karena sudah kita ketahui, inna akramakum indallahi atqakum. Allah tidak melihat pangkat kita, Allah tidak melihat harta kita, tapi yang Allah lihat adalah ketakwaan kita. Sejauh mana hamba tersebut bertakwa, maka sejauh itulah derajat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, alaqah bainana wa bainan nas. Alaqah bainaka wa bainan nas. Kaitan antara diri kita dengan sesama manusia. Maka yang pertama di bagian ini adalah bahwasanya kita harus mencintai para ulama. Mencintai para ulama yang mana beliau hidup di zaman sekarang. Karena guru kami mengatakan syarat mencintai orang soleh yang sudah meninggal adalah mencintai orang soleh yang masih hidup. Karena kita hidup jauh setelah zaman Rasulullah SAW. Maka dikatakan dalam sebuah riwayat, al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewarisnya para nabi. Al-anbiya la yuwarithu dinarun wala dirham.
para nabi tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan sama sekali harta. Akan tetapi mereka innama yuwarisul ilm. Mereka mewariskan ilmu. Maka orang-orang ulama zaman sekarang adalah pewarisnya para nabi. Kita harus sering-sering bagaimana kita ini bermajlis dengan para ulama, melihat wajah ulama, mendengarkan ceramah-ceramah ulama, mendengarkan nasihat-nasihat, motivasi-motivasi. Yang mana dengan cara tersebut akan timbul cinta di hati kita ini secara benar. Maka Al-Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Lubab beliau mengatakan, man akramani aliman faka'annama, Nabi SAW bersabda, man akrama aliman faka'annama akramani. Barang siapa berikram, memuliakan para ulama, maka seakan-akan dia memuliakanku. Faman akramani fa akramallah. Barang siapa yang memuliakanku, maka dia memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Faman akramallah fa ma'wahul jannah. Dan barang siapa yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada tempatnya cocok kepada dia kecuali surga. Wahul jannah. Semoga termasuk. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di samping kita ini mencintai para ulama, bagaimana caranya kita bisa mencintai ulama? Bagaimana caranya kita bisa duduk di majelis-majelis ulama? Dengan cara mencari lingkungan yang mana mengajukan kita kepada kebaikan, menunjukkan kita kepada kebaikan, mencari teman-teman kita fisabilillah, mencari teman-teman kita yang mengajak kepada kebaikan, mengajak untuk duduk di majelis-majelis taklim, duduk di majelis-majelis ilmu. Sehingga apa? Sehingga waktu demi waktu akan timbul cinta kepada ilmu, cinta kepada ulama, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pesannya salah satu pesan atau wasiat yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali, ya Ali, istaksir minal ma'arif minal mu'minin. Fakam min ma'rifatid dunya bi barakati fil akhirah. Wahai Sayyidina Ali, perbanyaklah kenalanmu dari orang-orang yang mukmin. Karena betapa banyak perkenalan yang akan membawa keberkahan di akhirat. Maka teman-teman ini, teman-teman yang baik, teman-teman orang-orang mukmin, perbanyak dari mereka, karena kata Sayyidina Hasan Al-Basri, seorang tabi'in juga, beliau mengatakan semua teman-teman mukmin mereka memiliki potensi syafaat ketika di akhir. Maka banyak sekali keberkahan kita, yang mana ketika kita di dunia berteman bersama mereka, keberkahannya sampai ketika kita di akhir. Maka bagaimana kita berteman dengan orang-orang soleh, berteman dengan orang-orang soleh. Kemudian yang ketiga, alaqah bainana wa bainan nafsa, yaitu kaitannya dengan diri kita sendiri. Setelah kita kenal Allah, cinta kepada Rasulullah, kemudian duduk di majelis ulama, kemudian berteman dengan orang-orang soleh, dan inti daripada inti adalah kembali kepada diri kita sendiri. Karena musuh terbesar kita sekarang adalah hawa nafsu kita. Maka Al-Habib Abdullah Baharun beliau mengatakan bahwasanya ketika nafsu kita sudah menguasai diri kita, maka setan akan mengambil alih diri kita. Sehingga apa? Segala perbuatan yang kita perbuat, walaupun secara zahir kita berbuat baik, tapi hati kita busuk. Tapi hati kita tidak berdasarkan dengan ketakwaan, tapi berdasarkan dengan sesuatu yang Allah tidak ridhoi. Contohnya, kelihatannya dia baik, akan tetapi ternyata dia contohnya ketika dia mengerjakan suatu amalan seperti sholat, karena dia tidak melawan hawa nafsunya, maka dia sholat seakan-akan hanya untuk dibilang ahli ibadah. Secara zahir dia baik, akan tetapi karena dia tidak mengendalikan hawa nafsunya, maka maka setan mengambil alih. Akhirnya dia seolah-olah beramal, tapi untuk setan, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala jaga hati kita, Allah Subhanahu wa taala jaga lingkungan kita, jaga hubungan kita dengan ulama, hingga kita mencintai Rasulullah yang mana beliau hidup jauh sekali setelah zaman kita. Sehingga cinta yang kita bangun ini sebagaimana cinta yang dulu sahabat bangun, cinta yang
akan berujung pertemuan di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja Ustaz saya. Soalnya karena ada tugas mungkin habis maghrib ada masuk. Apapun kalau ada salahnya, kurang lebihnya saya mohon maaf karena ini juga saya baru pertama kali ngomong, mungkin agak sedikit kaku atau bagaimana. Saya juga masih belajar. Mungkin untuk selebihnya mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih untuk semua yang hadir yang mendengarkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala pertemuan kita sekarang ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di akhirat. Baik, Masya Allah, Tabarakallah, Jazakallah khairan kasiran kepada Ustadz yang telah menyampaikan materi pada kajian hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik oleh kita semuanya. Baik, masuki sesi berikutnya yakni sesi tanya jawab. Jika ada yang bertanya silahkan ketik di kolom pesan. Jangan lupa sertakan nama dan asal grupnya. Dan bagi teman-teman yang mungkin ingin komik silahkan izin terlebih dahulu di kolom pesan untuk nanti saya persilakan. Serta pertanyaannya tidak boleh melenceng dari pembahasan pada kajian malam hari ini. Baik, kepada teman-teman saya persilahkan. Afwan Ustadz, ini ada bertanya, Ana izin untuk membacakan pertanyaannya. Baik, Assalamualaikum Ustadz dan teman-teman. Afwan, saya Saskia dari Asyabapubul Ilmi 2 izin bertanya. Bagaimana tindakan Rasulullah SAW dalam memperlakukan umat atau sahabatnya yang berbeda pendapat atau menentangnya, dan bagaimana sikap ini memperkuat cinta dan loyalitas para sahabat dan umatnya, Ustadz? Syukuran Fadil, Ustadz dijawab. Pertama, sikap kita ketika mendengar ini adalah kita kembali ke ayat Quran, wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk walidzalika khalaq. Jadi salah satu rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ketika kepada umatnya. Jadi kita ulangin, kita merujuk kepada ayat Quran, wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk walidzalika khalaq. Salah satu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya adalah mereka berselisih, mereka berbeda pendapat. Nah, dan perbedaan-perbedaan pendapat ini tidak akan hilang sampai hari akhir, sampai kita sekarang. Contohnya, contoh gampangnya gini. Selera kita berbeda-beda. Ada yang suka manis, ada yang suka pedas, ada yang nggak suka pedas. Maka orang yang pedas bilang yang nggak suka ke pedas, kenapa sih nggak suka pedas enak? Ya selera saya begini. Nah, apakah salah orang nggak suka pedas? Ya pasti tidak salah. Begitu juga yang terjadi ketika di zaman sahabat, bahwasanya ada apa namanya, bukan pertentangan atau khilaf, itu sudah biasa. Maka sikap kita apa namanya, ketika melihat khilaf tersebut, bahwasannya apa coba tadi pertanyaannya di mana ya? Saya kurang apa nih? Nah, maka sikap kita ketika sahabat berbeda pendapat pun itu hal yang wajar. Akan tetapi mungkin kalau sampai menentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat pun tidak berlaku seperti itu. Maksudnya mungkin itu sebelum mereka masuk Islam, sebelum hidayah datang kepada mereka. Tapi setelah sahabat apa namanya masuk Islam semua, perbedaan-perbedaan pendapat tuh sudah menjadi hal yang wajar. Dan itu tidak, perbedaan pendapat tersebut tidak mempengaruhi kerukunan mereka. Contohnya waktu itu Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah. Makanya mereka perang saudara. Dan apakah kita menyikapi bahwasanya ada salah satu di antara mereka yang unggul? Tidak. Dua-duanya sama-sama. Dua-duanya
apa namanya, walaupun berbeda khilaf, berbeda pendapat, akan tetapi mereka tetap satu, mereka rukun. Paginya perang saudara, malamnya kemudian apa namanya, makan bareng, satu lengser, sholat bareng. Nah, maka perbedaan-perbedaan pendapat seperti ini adalah perbedaan pendapat yang Allah tunjukkan kasih sayang kepada hamba-hambanya. Bukan perbedaan yang justru malah membuat apa namanya, umat ini hancur, umat ini satu sama lain berselisih. Ini kurang lebihnya begitu. Baik, Masya Allah, semoga dapat dipahami ya Kak Askia. Baik, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustadz, Ana Anin dari Asyabab Hubul Ilmi 2 izin bertanya, bagaimana wujud dari kecintaan kita kepada Rasulullah? Masya Allah, syukur Ustadz, Fadol jawab Ustadz. Perwujudan cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri. Kita potong ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, otomatis ketika kita taat kepada Rasulullah, maka kita taat kepada Allah Subhanahu. Maka perwujudan cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, perwujudan cinta kita kepada Rasulullah SAW, yaitu dengan mengamalkan sunnah-sunnah beliau, dengan cara contohnya bersiwak, mengamalkan sunnah-sunnah beliau yang beliau apa namanya contohkan kepada kita. Kemudian sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala perintah apa namanya perwujudan cinta kita kepada Allah dengan mengamalkan ajarannya dan dengan mengamalkan segala apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan dan menjauhi segala larangan yang Allah Subhanahu Wa Taala larang kepada kita. Itu adalah perwujudan cinta seorang hamba kepada Tuhan. Maka perwujudan cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana perwujudan cinta kita kepada Allah, yaitu dengan mengamalkan perintahnya dan menjauhi larangannya. Begitu juga perwujudan cinta kita kepada Rasulullah dengan mengamalkan segala sunnahnya, mengamalkan ajaran-ajarannya, dan menjauhi apa saja yang Rasulullah SAW. Itu sudah jelas ya? Afwan Ustadz, ini ada izin onomik, apakah dipersilahkan Ustadz? Ya boleh, nggak apa-apa. Boleh Kak, silakan Kak Mustafa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ustadz, rekan-rekan sekalian. Saya mohon izin tanya, mungkin juga mewakili pertanyaan titipan dari teman saya. Begini, kaitannya dengan rasa cinta kepada Rasulullah. Mungkin kita sekarang saat ini cintanya nggak seperti sahabat kala itu, yang memang tadi sempat Ustadz singgung bahwasanya kecintaan kepada Rasulullah yang dimiliki sahabat kala itu tuh betul-betul melampaui cinta mereka kepada dirinya sendiri, begitu Ustaz. Nah, kebanyakan nih di antara kita tetap berusaha untuk menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah, kemudian bersolawat, tapi rasa cinta ini yang saya rasakan dan juga teman saya rasakan, rasa cintanya itu tidak seperti yang membara begitu. Apakah mungkin ada yang salah dengan hati kita atau bagaimana Ustadz begitu? Belum bisa mencapai kecintaan sebagaimana para sahabat kala itu. Mungkin kami butuh penerangannya begitu. Jazakallah khair. Jadi memang kita jauh kapasitas kita dari cintanya sahabat kepada Rasulullah. Karena sahabat kala itu juga memang Rasulullah hadir di tengah-tengah mereka. Rasulullah SAW pernah duduk di
di tengah-tengah para sahabat. Ketika Rasulullah SAW duduk di tengah para sahabat, maka Rasulullah SAW bilang kepada sahabat, wahai sahabat-sahabatku, aku kangen, aku rindu kepada teman-teman. Maka Rasulullah SAW, maka para sahabat bingung, wahai Rasulullah, lalu siapa kamu? Tidak, kata Rasulullah, kalian adalah sahabat-sahabatku. Teman-temanku adalah mereka yang jauh hidup di zaman setelahku, mereka tidak pernah bertemu denganku, tapi mereka beriman kepadaku. Maka iman kita ini menunjukkan iman kita ada di dalam diri kita, itu adalah sebuah unjuk rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW, sudah merupakan sebuah cinta kita kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana Rasulullah cinta kepada umatnya yang mana jauh hidup setelah zamanku, kata Rasulullah, yaitu zaman kita ini. Maka perwujudan iman di dalam diri kita itu sudah merupakan cinta kita kepada Rasulullah. Maka untuk lebih cinta lagi kita itu dengan cara-cara yang saya sebutkan tadi. Cuman kita juga jangan keluar, wah cinta kita nggak bisa ke sahabat nih. Nah, maka wujudnya iman di dalam kita, kemudian mengamalkan apa yang Rasul ajarkan, itu sudah merupakan apresiasi yang luar biasa dari Rasulullah. Maka kita kalau dibandingkan dengan sahabat memang jauh cinta kita, akan tapi wujudnya iman dalam diri kita juga sudah diapresiasi besar oleh Rasulullah. Karena kita jauh hidup di zaman Rasulullah, tapi kita masih beriman dengan Rasulullah, dan itu adalah sebuah penghargaan yang besar Rasulullah kepada diri kita. Nah, itulah makanya kita walaupun cinta kita belum bisa melampaui sebagai para sahabat, tapi yang Allah lihat adalah, yang Rasulullah SAW melihat adalah perjuangan kita untuk mencintai Rasulullah SAW dengan cara-cara tersebut. Ya, mungkin ada yang kurang, coba itu ada yang masih janggal mungkin. Sudah terjawab, Ustadz. Yang sejauh ini kami pikirkan itu, apakah mungkin ada yang salah dengan hati kami? Ternyata enggak gitu ya. Emang ternyata Ya. begitu gitu. Kita emang nggak bisa untuk menggapai sebagaimana sahabat kala itu. Maka guru saya juga mengatakan bahwasanya ketika kita di hati kita ini ada cinta kepada Rasulullah SAW, walaupun toh cintanya kecil sebiji zarah, itu pun masih ada jatah buat kita menjadi orang baik, masih ada jatah menjadi kita orang soleh. Bahkan dulu diceritakan dalam saya lupa nama kitabnya, guru saya mengatakan bahwasanya ini ulama-ulama zaman dulu, mungkin ceritanya agak susah, maksudnya ini cerita-cerita yang diambil hikmahnya saja. Jadi ada seseorang yang mana orang ini ketika itu dihisab, maka dia ditanya ada nggak dia pernah cinta kepada ulama, cinta kepada Nabi? Tidak pernah. Terus ditanya lagi sama malaikat Jibril, Allah suruh tanya, ada nggak dia pernah memandang wajah ulama? Pernah memandang wajah ulama. Yang mana ulama ini sudah kita sebutkan tadi warasatul anbiya, ya. Pernah nggak dia ini melihat ulama? Enggak pernah ya Rasulullah. Pernah nggak di hatinya ada cinta kepada ulama? Oh enggak ya Allah, kata malaikat Jibril. Tanya lagi, apakah dia punya teman yang mencintai Rasulullah, yang mencintai para ulama? Maka ketika ditanya, apakah kamu punya teman yang mencintai Allah, yang mencintai Rasulullah, yang mencintai para ulama? Iya, saya punya. Nah, maka apa kata Allah? Saya mengampuni dosa-dosa dia. Padahal dia adalah seorang yang pendosa yang tidak pernah cinta, akan tapi punya teman yang mana temannya ini mencintai orang soleh, mencintai Rasulullah, mencintai Allah, maka dia sebab berteman dengan temannya tersebut, walaupun dia tuh nggak cinta, dia tetap diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Karena kasih sayang yang luar biasa. Ada lagi Ustaz?
Baik, semoga dapat dipahami ya Kak, siapa nih, Kak Mustafa. Mungkin, dicukupkan ya pertanyaannya. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, semua pertanyaan telah dijawab oleh Ustadz. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik oleh kita semuanya. Alhamdulillah kajian kita pada malam hari ini telah selesai. Saya Kia selaku moderator pada kajian malam hari ini mengucapkan jazakallah khairan katsiran kepada Ustadz Muaz yang sudah bersedia untuk meluangkan waktu dan berbagi ilmu bersama kami. Semoga bisa menjadi amal jariah bagi Ustadznya. Dan saya juga mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh member Asyabab Hubul Ilmi atas keaktifan dan partisipasi dalam mengikuti kegiatan pada malam hari ini. Marilah kita tutup kegiatan kita kali ini dengan membaca doa yang insya Allah akan dipimpin oleh Ustadz. Fadal Ustadz. Ini sudah ya saya. Afwan Ustadz, boleh dipimpin doa penutupnya Ustadz? Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'ala al-qawmil kafirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'as. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل الذي يبلغنا حبك. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير العمل وخير العلم وخير النجاة وخير الحمال وخير الحياة وخير الممات وثبتنا وثقل الموازين وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل منا يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا واغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya sebagai moderator pada kajian malam hari ini serta mewakili seluruh jajaran admin Majelis Ta'lim Asyabab Hubul Ilmi pada malam hari ini meminta maaf jika ada kesalahan, tindakan dan perbuatan kami yang kurang berkenan karena kebenaran datangnya dari Allah Ta'ala dan kesalahan murni datangnya dari kami. Semoga Allah memberikan kemudahan dan keberkahan kita dalam menuntut ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi syukur Ustadz atas ilmunya pada malam hari ini. Buat teman-teman jangan lupa absen ya teman-teman, absen kajian